Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita, polisi tembak polisi. Kalau judul yang kita angkat ini akar masalah polisi tembak polisi. Artinya kita harus bersama-sama dengan tujuan baik membantu polisi menyelesaikan masalah. Apakah itu apel atau gentong, bukan cuma rusak ya, kayaknya sudah terpecah bocor dan di mana-mana. Oke, kita lihat dulu data berikut ini. Karena bicara polisi tembak polisi, ada beberapa kasus yang mungkin Anda masih ingat. Oke, agak cepat ini ya. Kita mundur sedikit boleh? Ada kasus Brigadir Rangga, ya. Oh, cepat sekali. Memang harus cepat, Mas Doni. Enggak, kalau polisi aja bisa naik darah, saya juga bisa naik darah. Kalau saya meninjaunya itu kan... Cuma saya nggak punya pistol. Oh. Nah, ini ketika orang diberikan kekuasaan, otoritas, dan punya senjata, beda hasilnya. Mas Doni, boleh percaya boleh tidak, kita itu setiap kali berbincang tentang perilaku, termasuk perilaku jahat manusia, kita mencari akar masalah pada apa? Niat. Pada niat ya. Tetapi ketika kita sudah bicara tentang senjata, dalam hal ini ada senjata api, ternyata orang yang membawa senjata api tanpa disertai niat, tanpa didahului niat, bisa secara impulsif, sekonyong-konyong menggunakan senjata api itu. Contoh yang paling nyata adalah ketika seorang komedian... Parto. Saya tidak sebut namanya nih. Iya. Merusak Kan pasaran saja. Merusak pasaran ini. Seorang komedian, tak ada angin, tak ada hujan, mungkin sedikit terprovokasi oleh wartawan, secara demonstratif dia langsung letuskan senjata. Itu bukti yang menurut saya nyata tentang bagaimana dahsyatnya pengaruh senjata api terhadap perilaku impulsif manusia. Iya. Nggak usah senjata, punya strobo, lampu aja di mobil, kita langsung dagunya tinggi kan? Apalagi ketika orang yang membawa senjata itu dalam kondisi sungguh-sungguh sedang bermasalah. Perilakunya kita bayangkan tidak hanya impulsif, tapi bisa menjadi sedemikian fatal terhadap pihak lain. Orangnya yang bermasalah atau institusinya ya secara keseluruhan bermasalah? Mas Doni kembali lagi mengajak kita diskusi ini diskusi. Teori apel busuk atau teori gentong rusak. Kita cek lah. Nah, kembali ke masalah AKP Dadang. Kita bisa bayangkan bahwa sekali lagi, keberadaan senjata api di tangan itu memang betul-betul harus berada di tangannya orang yang tepat. Satu. Yang kedua, begitu membabi butanya perilaku atau aksi penembakan yang dia lakukan, tidak hanya terhadap satu sasaran, tapi juga kabarnya paling tidak 2 sasaran, dengan sekian banyak peluru, mengindikasikan memang boleh jadi orang ini sudah penuh dengan masalah. Saya tidak mengatakan masalah kejiwaan. Tapi ada masalah tertentu, paling tidak masalah etik yang tampaknya sedang harus dia pertanggungjawabkan. Karena dia jadi backing kasus illegal mining. Itu yang sudah menjadi perbincangan publik. Dalam salah satu kesempatan berdiskusi dengan teman Walhi Sumatera Barat, dia menggunakan diksi rahasia umum untuk memotret tentang keterlibatan personil-personil dari lembaga penegakan hukum dalam aksi backing tambang liar di sana. Apalagi di wilayah hukum kepolisian yang memang banyak tambang-tambang. Saya ingin kembali ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kita tentu tidak ingin kemudian seperti di Hong Kong, kasus korupsi di kepolisian Hong Kong itu saking parahnya, akhirnya dibubarkan itu kepolisian di Hong Kong, diulang lagi rekrutmen satu demi satu. Apakah itu memungkinkan dilakukan di Indonesia? Atau Kompolnas mungkin bisa merekomendasikan sebuah upaya yang mungkin revolusioner, tetapi tanpa perlu membubarkan institusi polisi secara keseluruhan, Pak Yusuf? Ya, itu sewaktu periode Kompolnas kami yang lalu, Ketua Kompolnas Prof. Mahfud itu kan pernah menyampaikan, meskipun polisi itu dalam kondisi buruk, tapi satu malam tanpa polisi, apa yang akan terjadi? Nah, itu ada apa namanya satu dalil yang itu mencoba mengambil dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Satu malam tanpa pemerintahan, apa yang akan terjadi pada masyarakat itu? Nah, untuk pada saat ini kami sebagai pengawas dan sasaran pengawasan kami memang ada pada pemantauan dan penilaian integritas dan kinerja anggota dan pejabat Polri. Anggota dan pejabat Polri yang berintegritas baik, bekerja baik itu banyak. Nah, oleh karena itu, kami terus mendorong agar role model, keteladanan anggota yang berintegritas dan kinerja baik ini terus dilakukan, didorong. Sehingga ini akan terus mereformasi kultur Polri yang tidak berintegritas menjadi berintegritas. Nah, Pak Yusuf mengatakan polisi-polisi yang berintegritas baik itu masih banyak kan Pak?
Tapi mungkin tidak ditempatkan yang berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin di Lemdiklat, di PT IKA, ya kan, di sekolah pimpinan dan seterusnya. Cukup banyak apa yang terjadi. Sekali lagi itu yang melanggar itu adalah oknum. Itu bukan merepresentasikan kultur Polri. Misal melalui Hugeng Award. Hugeng Award itu yang diusulkan oleh masyarakat terkait dengan anggota Polri dan pejabat Polri yang berintegritas itu ratusan. Dan itu dinilai akhirnya mana yang paling berintegritas dan mana yang paling berkinerja baik. Itu ratusan melalui kegiatan Hugeng Award. Itu adalah satu data yang sudah kita miliki melalui kegiatan Hugeng Award yang dilaksanakan oleh Polri dengan bekerja sama dengan unsur kelembagaan masyarakat, dengan media. Itu ada data pantauan kami, anggota dan pejabat Polri sekali lagi yang berintegritas dan berkinerja baik. Nah, kami melihat data itu, kami punya optimisme. Inilah yang terus kami pantau. Nah, kembali kepada kasus Dadang ini, oknum Kabak ini adalah ada persoalan penyalahgunaan senjata api. Ini persoalan serius. Nah, Kompolnas sendiri telah memberikan rekomendasi terus dilakukan pengawasan ketat, bukan memberikan senjata api kepada orang yang tepat semata, tapi memberikan senjata api dalam melaksanakan fungsi tugasnya karena kewenangannya. Dia diberikan senjata api yang berizin, tapi diberikan tidak hanya sekedar kepada orang yang tepat, orang yang selalu terawasi agar tidak disalahgunakan. Nah, pengawasan ini bagian dari yang terus kami awasi. Ada pengawasan inspektorat, pengawasan propam, dan ada hari-hari yang paling utama itu adalah pengawasan melekat. Jadi begini, kan tidak semua anggota polisi itu diberikan senjata. Tidak semua. Yang diberikan itu terkait dengan fungsi dan tugasnya. Sudah pasti, misal penyidik, reserse, resmob itu diberikan senjata. Yang bertugas di lapangan, brimob itu misalnya. Tapi dia harus mendapatkan izin. Nah, izin ini diberikan sesungguhnya apa? Sesungguhnya dia tidak boleh memegang senjata, membawa senjata. Hukum dasarnya itu tidak boleh membawa senjata secara bebas. Hukum dasarnya. Ketika dia diberikan izin, maka dia dibolehkan. Tentu sekali lagi, izin ini diberikan tidak hanya semata kepada orang yang tepat, tapi karena faktor-faktor itu orang bisa berubah, maka diberikan izin kepada orang yang selalu terawasi agar tidak disalahgunakan. Itu yang akan terus kami pantau, kami pastikan. Nah, setelah peristiwa ini kami sudah melihat dari pihak inspektorat, melihat kembali semua data-data apabila ada perlu pembenahan database kepada anggota dan pejabat Polri yang itu diberikan izin penggunaan senjatanya, itu yang belum diupdate kembali. Ini sedang proses itu kami lihat dan kita berharap ke depan pencegahan tidak ada lagi terjadi seperti ini, ada oknum yang menyalahgunakan senjata apa. Namun semuanya itu fakta-fakta hukum seperti apa ini dalam proses pertanggungjawaban yang sedang dalam pemeriksaan kode etik oknum tersebut dan termasuk pertanggungjawaban pidana di dalam proses penyidikannya nanti akan terlihat seperti apa sebenarnya, ada masalah mental atau memang murni ketidaksukaan, ada polisi yang baik yang ingin mengusut soal dugaan tambang ilegal itu atau apa, ini sekali lagi karena sudah masuk dalam materi penyidikan, biar kita sepenuhnya serahkan kepada yang berwenang, hanya tugas kami memantau. Kami pastikan proses ini on the track, itu yang kami terus dorong. Iya, Pak Yusuf, saya tertarik dengan pernyataan Anda. Ini kan orang atau polisi yang diberikan tanggung jawab pegang senjata itu kan harus dalam pengawasan. Lah ini keterangan dari Kabak Humas Polda Sumatera Barat, AKP Dadang ini masih punya 2 magazin loh yang belum dipasang dan belum dilesakkan pelurunya itu. Dia sudah nembak juga ke rumah jabatan Kapolres. Itu kan pengawasnya langsung itu, Pak Yusuf. Bagaimana itu ketika pengawasnya aja bisa ditembak rumahnya begitu? Siapa yang bisa mengawasi seorang Dadang atau oknum, saya pinjam istilahnya Mas Reza tadi, oknum polisi nakal seperti itu, Pak Yusuf? Sekali lagi, karena ini sudah dalam proses memfakta-faktakan fakta pelanggaran hukumnya, soal senjata yang digunakan oleh tersangka dan terduga pelanggar kode etik ini, apakah juga digunakan untuk menembakin Polres? Biar
fakta hukum ini harus dipaktakan secara kuat berdasarkan bukti. Itu sudah kami berikan masukan, selongsongnya harus diperiksa sesuai tidak. Termasuk tidak hanya berdasarkan keterangan-keterangan. Scientific crime investigation itu sudah kami sarankan terkait dengan soal penembakan terhadap almarhum dan juga soal penembakan terhadap rumah Kapolres. Itu. Pak Yusuf, ini adalah sebuah pertanyaan ya, bukan pernyataan. Silakan Anda sikapi menurut pengalaman Anda. Ketika seorang AKP Dadang Iskandar menjabat Kabak Ops, dia tentu memiliki tanggung jawab untuk mengerahkan anggota ya polisi dengan segala konsekuensi operasionalnya, pasti membutuhkan anggaran. Apakah yang bersangkutan dalam kondisi tekanan karena harus memikirkan anggaran operasional, walaupun bukan tugas dia, tetapi tanggung jawabnya untuk mengerahkan anggota dan pasukan, yang kemudian dia juga merangkap sebagai tanda petik ya, ATM-nya kepolisian resort di Solok sana, sehingga dia harus berinteraksi dengan pelaku-pelaku tambang ilegal misalnya. Analisa Anda Pak Yusuf? Kita tentu tidak sembarangan menganalisa, harus berdasarkan kepada saintifik. Nah, apabila kita lihat tersangka dan terduga pelanggar kode etik dan tersangka pidana ini kan sudah menjelang pensiun. Nah, menjelang pensiun, sesungguhnya sudah pada fase kematangan. Fase kematangan. Stabilitas mental dan jiwanya itu sudah pada fase kematangan. Nah, tentu itu satu, analisanya apakah ini demikian atau tidak. Kami sendiri sudah bersaran, apakah ada dalam tekanan yang besar, tentu ada proses pemeriksaan kejiwaan dan mental. Nah, termasuk hasil pemeriksaan kejiwaan mental sebelumnya itu juga bisa dilihat kembali. Sekali lagi, itu bagian dari yang kita sarankan untuk memperkuat scientific crime investigation. Agar motifnya itu yang mengakibatkan dia begitu cepat menarik pelatuk itu, menembak rekannya, itu jelas gitu. Atau memang karena ketidaksenangan atas rekannya, komitmen dan berintegritas mengusut dugaan kejahatan yang harus diusut. Apakah itu ini dalam fakta-fakta yang sedang dalam proses, biar ini kita kawal. Ya, Mas Reza. Mas Soni. Ya. Sejak awal obrolan ini kita berfokus pada istilahnya adalah criminal profiling. Kita mencoba untuk memahami seorang AKP Dadang ini seperti apa, sampai kemudian dia menghabisi sejawatnya. Yang tidak kalah penting, menurut saya adalah kita semestinya juga melakukan victim profiling. Mencoba memahami, sekaligus untuk menyimpulkan kenapa sampai seorang AKP Ulil, jebolan Akpol, akhirnya meninggal dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan semacam itu. Dalam rangka victim profiling ini, menurut saya, pendekatan saintifik ya, gawai AKP Ulil ini perlu dibuka. Komunikasi-komunikasi macam apa yang dia lakukan. Misalnya, bentuk pemantauan kerja seperti apa yang sedang dia lakukan terhadap para bawahannya di Satreskrim. Tentu dia akan memberikan arahan-arahan. Ada komunikasi dari bawahan komandan begini-begini. Nah, dari pembukaan atau dari dibukanya gawai itu, sekaligus juga didalami komunikasi antara AKP Ulil dengan keluarganya, mudah-mudahan kita akan bisa menemukan jalan untuk memahami apakah ini sekali lagi sebatas masalah seorang oknum AKP Dadang menembak AKP Ulil, atau ada isu yang lebih serius daripada itu. Karena AKP Ulil juga yang berdasarkan pemberitaan saya simak, mengatakan ke keluarga betapa dia ingin mengundurkan diri dari institusi Polri. Saya sudah. Dia tidak mengatakan, Mama, aku sedang punya masalah dengan teman kantor. Bukan seperti itu. Mama, aku sedang berkonflik dengan Kabak Ops. Tidak. Aku ingin mengundurkan diri dari institusi Polri. Victim profiling itu, menurut saya, Kompolnas perlu lakukan. Oke, ini masukan usulan buat Pak Yusuf ya. Tapi Anda bisa komentari nanti Pak Yusuf. Saya tertarik dengan statementnya Mas Reza tadi. Kalau kita simak apa yang dilakukan oleh pelaku ini adalah perilaku impulsif tanpa persiapan. Artinya dalam kondisi dia marah, dia punya senjata, punya otoritas. Kalau kita tarik ya,
Apa yang melatar belakangi? Apakah faktor ekonomi? Enggak juga. LHKPN menyatakan dia punya harta 545 juta, utangnya 100 juta. Berarti masih untung 400 juta. Aset bergerak, tanah dan sebagainya, itu aman. Tapi kenapa orang dengan mudahnya impulsif kemudian dor begitu? 540 juta itu juga semestinya bisa kita nilai. Apakah ini merupakan harta kekayaan yang wajar atau tidak? Untuk dari seorang AKP. Dari seorang AKP. Dari Kabak Ops ya? Ya, itu semestinya juga harus bisa disimpulkan. Apakah ini wajar atau tidak wajar. Itu satu. Yang kedua, tadi kita sempat diskusi tentang pengaruh senjata di tangan. Bahwa tanpa didahului niat sekalipun, keberadaan senjata sudah cukup kuat untuk mendorong si empunya untuk berperilaku impulsif. Tetapi, kalau sebatas impulsif, saya berimajinasi ini, barangkali yang dikeluarkan diletuskan hanya 1-2 peluru. Terarah 1 orang. Tapi ini kan ternyata sampai angka belasan. Marah banget dong. Nah, berarti benci banget tadi dong. saya menangkap indikasi bahwa boleh jadi pada dasarnya orang ini sudah bermasalah sehingga efek senjata bagi pemunculan perilaku impulsif adalah memicu sekian banyak masalah yang sudah ada itu untuk meledak di ujung senjata apinya. Anda tidak mengatakan bahwa korban sebenarnya hanya pelampiasan kan? Kemungkinan bahwa ada sebuah gesekan pada detik tertentu di lokasi tersebut bisa jadi ada. Ada sebuah pertikaian tertentu. Tetapi sekali lagi saya bayangkan, sampai sekian banyak peluru yang dikeluarkan dari senjata api, mengindikasikan bahwa sekali lagi tidak hanya faktor perilaku impulsif akibat senjata api, tapi sudah ada tumpukan masalah yang dibawa oleh orang ini. Muncul pertanyaan berikutnya, PR berikutnya. Apa yang membuat seseorang yang terindikasi sudah punya masalah sedemikian berat ini masih dipercaya untuk tidak hanya pegang senjata api, tapi sekaligus menduduki jabatan penting, yaitu Kabak Ops di satuan wilayah setempat. Kan tidak ada alat ukur di institusi Polri untuk mengetahui kondisi keluarga, kondisi kehidupan sosialnya. Pada titik inilah terkenang oleh saya tentang apa sesungguhnya tanda petik kontribusi organisasi bagi terjadinya penyimpangan perilaku personil penegakan hukum. Ada 2 yang dominan. Pertama, pengawasan yang memang tidak berjalan atau kita perlembut, pengawasan tidak optimal. Jadi kalau misalnya Pak Yusuf mengatakan pengawasan, justru saya sepakat. Pengawasan ini penting. Tetapi teori mengatakan, riset yang menyimpulkan bahwa salah satu faktor dominan terjadinya penyimpangan perilaku personil penegakan hukum adalah karena justru pengawasan itu tidak berjalan. Dan yang kedua, ini yang semakin membuat sulit proses investigasi ke dalam. Apa itu? Kode tirai biru. Curtain Code. Apa ini? Ini subkultur menyimpang yang ditandai oleh personil penegakan hukum untuk saling tutup aib mereka, kesalahan mereka, penyimpangan mereka, kejahatan mereka. Makanya Anda memilih diksi gentong rusak tadi ya. Itulah yang menjadi dasar saya. Itu menjadi dasar bagi saya untuk berspekulasi, memberanikan diri untuk tidak hanya meletakkan teori apel busuk di atas meja, tapi juga teori gentong rusak harus kita uji bersama-sama. Pak Yusuf, PR Anda banyak untuk menjawab berbagai tantangan ini, tapi nanti di segmen berikutnya Anda bisa menjawab ya. Kita rehat sejenak, kami segera kembali sesaat lagi.